pesan-pesan buat cat lovers di rumah. Apa yang perlu diperhatikan dari memelihara seekor kucing, Dok? Memelihara seekor kucing yang jelas sih harus ada imbas positifnya. Apa tujuannya kita memelihara? Iya. Biasanya menurunkan dari sisi manusia, menurunkan tingkat emosinya. Iya. Jadi kitanya juga kucing itu kan punya frekuensi puring yang menyembuhkan. Puring yang menyembuhkan itu. Jadi frekuensi tertentu yang bikin kita tuh tenang. Itu punya berefek kayak menenangkan gitu kan. Nah, itu dari sisi kucingnya. Kucingnya sendiri dia akan timbal balik ke kitanya. Jadi kita harus memelihara dia dengan kita benar-benar sayang dan mampu ya. Jadi kalau punya kucing yang harus mampu ngasih makan, mampu ngasih obat, kalau dia sakit mampu bawa dia ke dokter, gitu. Terus mampu menyediakan tempat yang layak buat dia. Jadi ya dia boleh bebas, tidak boleh dong punya kucing dikurung 24 jam di kandang, ya itu juga kayak orang di penjara. Gak boleh ya Dok ya, kayak gitu ya Dok ya? Gak boleh, harus ada waktunya dia lepas, ada waktunya dia bebas berekspresi. Benar-benar banget. Karena emang masih banyak banget yang miara kucing itu sekedar piara, kemudian habis itu ditaruh di kandang aja seharian, nggak disisir, nggak diapa, sampai kutuan banyak banget, sampai kurus. Nah itu masih banyak yang melakukan hal itu, dan itu nggak boleh ya teman-teman gitu. Dokter kan udah 32 tahun nih Dok berkecimpung di dokter hewan. Kira-kira ini pertanyaan yang sering sih, dan biasanya ini beneran nggak, saya nanya aja. Penyakit yang paling susah disembuhkan kucing itu apa Dok? Penyakit yang susah disembuhkan kalau paling mematikan gitu. Tidak ada yang langsung mematikan. Oh, tidak ada catat. Misalnya kayak kucing kena AIDS, yang paling sering kucing kena AIDS atau leukemia. Itu kan membuat daya tahan tubuhnya turun. Dia nggak akan mati langsung karena AIDS-nya, tapi dia mati karena daya tahan tubuhnya menurun. Ada penyakit lain yang masuk, itu yang jadi mematikan dia. Yang langsung mematikan ya kayak peristiwa kecelakaan, ketabrak lah. Kecelakaan, ketabrak gitu ya Dok ya. Oh berarti kalau teman-teman kan biasanya bilang paling pertama panleukopenia, yang kedua pasti bilangnya kalau enggak kalisi, habis itu retro. Biasanya mesti gitu diurut gitu Dok. Ya, kalau itu istilahnya penyakit akibat infeksi virus, tapi kan ada pencegahannya dengan vaksinasi. Kayak kena panle, kena kalisi, kemudian kena leukemia. Nah itu kan ada pencegahannya dengan vaksinasi itu. Vaksinasi sama obat cacing Dok. Kira-kira porsinya seberapa? Sama pentingnya, semuanya harus dikerjain. Oh gitu Dok. Nih saya jadi pet ownernya biasanya bilang gini Dok saya bisanya kalau nggak vaksin dulu cacing dulu gitu. Maksudnya nggak bisa langsung semuanya gitu. Ada dana terbatas gitu Dok. Kira-kira yang perlu yang mana dulu Dok, yang paling urgent? Vaksin dulu atau obat cacing? Obat cacing dulu. Lihat umurnya. Oh, karena kayaknya tidak ada kucing yang nggak punya cacing. Rata-rata kucing punya cacing. Jadi dikasih obat cacing, obat kutu, kemudian baru vaksin. Kalau dananya terbatas, mungkin bisa memilih vaksinnya tidak sampai 4 kali. Misalnya hanya 2 kali. Paling tidak dia sudah tervaksin. Sama memeliharanya, populasinya dijaga. Kalau misalnya dari satu tempat, kan kita orang Indonesia tidak ada aturan jumlah memelihara kucingnya. Iya Dok, coba ada Dok. Kalau kita mau piara misalnya 20 ekor langsung di satu rumah gitu. Berarti kan rumahnya tidak besar, misalnya kecil. Otomatis padat. Sirkulasi udaranya muter di situ. Itu yang pasti bikin kucingnya juga kenapa jadi gampang sakit, kenapa gampang flu gitu, karena populasinya terlalu padat. Oh gitu. Nah itu guys, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan kalian kan? Sama masternya udah nggak diragukan lagi dah. Berkecimpung di dokter hewan udah puluhan tahun lebih, senior dari Lurji. Oke gitu aja ya Dok. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat buat cat lovers semuanya.
Nanti kalau semuanya ada pertanyaan lagi, boleh nggak nih dok? Langsung tanya ke dokter. Boleh. Ada sosial medianya nggak dok? Cuma kalau nanya ke sosial media, kalau sempat dijawab. Oh. Kalau enggak, mungkin dijawabnya akan agak lama. Iya sih. Karena jadwalnya dokter Vici itu pasti udah padat. Habis ini masih mau ke Makassar guys ya. Dok, kalau boleh tahu teman-teman, dokter Vici itu prakteknya di mana? Saya prakteknya di Cibubur. Di Cibubur. Cibubur. Di Jakarta. Cibubur, Jabodetabek deh ya. Jabodetabek. Di Cibubur, Cibuburnya masuk wilayah Bekasi. Itu Cibubur area aja. Oh, Cibubur area. Nah, sekarang dokter Vici itu ada di Surabaya, di Jawa Timur. Makanya nih, kesempatan yang sangat bagus sekali nih. Dokter Vici bisa ngobrol-ngobrol langsung sama dokter Vici. Dok, saya mau nanya lagi tapi sudah terakhir dok. Boleh Ya. nambah lagi nggak dok? Boleh nambah apa? Kan kapan hari itu ada kasus yang berdiding ya dok. Kasus yang kucing berdiding di poster-poster di news itu membuat kucing itu gampang sakit, flu, demam kayak gitu. Itu kaitannya kayak apa sih dok? Berdiding itu kalau di bahasa Jawa Timuran itu kayak suhu yang dingin banget sampai menggigil gitu. Mendiding gitu namanya. Berarti kucingnya kayak gemeteran, menggigil gitu Iya, kan ya. menggigil, kadang sampai flu gak mau makan, kadang gitu dok. Sampai demam juga bisa gitu. Itu kaitannya sama suhu yang dingin banget kayak sekarang-sekarang ini sama dia yang sakit itu gimana dok? Biasanya perubahan suhu yang drastis, kucing nggak tahan. Gak usah kucing kita aja nggak tahan ya. Iya, saya juga gak Daripada tahan. Panas dingin gitu kan ya. Nah, kucing juga termasuk gitu. Jadi perubahan suhu yang terlalu ekstrim Iya. juga dia tidak tahan. Otomatis larinya ke daya tahan tubuh. Daya tahan tubuhnya tidak bagus, muncullah penyakit. Munculan penyakit ya bisa kena penyakit virus, bisa juga penyakit yang non virus. Berarti semua penyakit itu bisa muncul saat suhu Suhu ekstrim, nah kondisi badan nggak oke pasti muncul. Tuh guys, catat ya. Berarti itu benar mendiding atau suhu yang dingin banget itu bisa menyebabkan kucing kamu itu imunnya turun dan semua penyakit itu bisa saja kemungkinan masuk. Gitu ya dok ya? Ya. Oke, gitu aja. Kayaknya udah panjang banget pembicaraan kita. Topiknya cukup menarik sih dok soalnya. Coba diperpanjang lagi gitu dok. Oke, gitu aja. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Dadah! Dadah, dadah.